Oke. Jadi hari ini tanggal 22 Desember akhir tahun ya, Pak Nodi mau kasih tutorial gimana cara nyambung. Kita proses sebelum. Ini pohon apa, Pak Par? Pohon ini Mimang. Mimang. Mau disulap jadi oci. Karena mimang ini masih hasilnya kurang menggembirakan ya. Ya. Jadi boy, jadi potong ya boy, jangan langsung potong situ, potong bertahap supaya pohonnya jangan bawa bagian ini. Ini memang secara apa namanya lokal bagus ya sebenarnya. Bagus ya. Cuma ini kita tanam kebanyakan waktu itu. Ada 5. Kita tinggalin 1 aja. Atau kalau kita potong ini kita sisain yang di bagian bawah, boy. Ya. Masih bisa dapat hasil kan? Atasnya baru kita pakai yang apa ya? Yang bisa pakai oci atau apa gitu ya? Masih jenis dari mimang. Coba boy tanya Pak Nurdi. Ya, kita belum membuang sepenuhnya mimang. Jadi masih ada jenis mimangnya nanti di bagian bawah. Jadi Pak Nurdi udah pernah rasa mimang enak gak? udah mimang dari Banjarnegara, warna kuning. Enak. Oke, mungkin saya dapat belum yang perform ya. Iya. Tapi untuk lokal sudah oke lah. Udah oke. Cuma kalau kita dibandingin dengan oci, Oh ya, jauh ya. Kalau saya sih masih prefer oci, oci yang lebih. Ya, karena Lebih- pertimbangan itu, jadi kita sisain 3 atau 4 batang di bawah mimang, atasnya kita lanjutkan dengan oci. Ya, Kita potong semua nih boy. Ya. Ya. Jadi ini Cece potong udah profesional ini. Nah, alat kerjanya juga memang mendukung. ini dia beli langsung dari Jepang ini. Gergajinya. Gergaji ini pohon yang sebesar kepala bisa. Benar. Ini Gomboy. gila nih. Harganya juga berapa kali lipat dari yang biasa. Tajam benar ya, Cep? Mantap kok. Mantap ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau sudah tanam sesuatu, misalkan kemudian berubah pikiran, jangan takut, Jangan dibuang pohon. jangan dibuang pohonnya dari bawah, ganti. Hmm. Kita namanya potong dulu, kemudian tumbuh tunas. Setelah tumbuh tunas, kita sambung susup ya. Ya, sambung susu. Sambung susu. Jadi dari polybag itu kita sambung. Ya, jadi Kalau kita ambil dari enter sambung lebih susah. bisa, cuman kemungkinannya gagal pun ada. Dibanding yang proses dengan susuan itu bisa dibilang 100%. Ya. Oke. Jadi kalau sambung susu itu hampir sukses semua ya. Ya, Ya. Ya kita potong. Kayak begini kita potong. Coba nanti. Nah, nanti Pak Nodi lihat ya. Ya. Jadi boy, Pak sini boy. Pak Nodi, Pak Nodi. potongnya pas Pak Nodi di sini, Pak. Pak Nodi sini. yang tadi. Jadi gini, rencananya kita kan tinggalin 3-4 Ini ya, batang. ya. Sambil dari potong sini. Ya. Apa di sini, Pak Nodi? Sini aja. Di sini. Masih ada nih. Oh, jadi ini masih mimang semua. Bisa. Jadi nanti di sini tumbuh tunas. Ya. Sudah tunasnya udah cukup umur, kita sambung susu. Ya. Sambung susu namanya boy. Ya. Nah ini contoh pohon yang kita potong. Jadi ini persiapan awal ya Pak Nodi ya. Ya. Nanti kita lihat contoh yang kita udah potong 4 bulan yang lalu Pak Par. Iya. Yang itu 4 bulan atau 3 bulan ya? 4 bulan ya? 4 bulanan ya? Ya. Pindah sebelah Sep. Harusnya miring Sep. Harusnya potong Ya. ini. Miring aja ya. Ini aja Ya, ya. ya, ya. Baik jangan tergenang air. Jadi dipotongnya jangan itu supaya jangan tergenang air, miring. Nah kalau bisa nanti biasa itu dikasih lilin, Ya. bakar. Ya. Parafin. Nah tapi ini kita karena begini skala kebun ini kita kasih insekumi aja, ya. Iya. Karena di musim hujan kita takut ada jamur masuk ke dalam ya. Nah, fungsi dari kemiringan kan juga nggak menjadi tempat Untuk air. air ya, Tergenang tergenang ya. air ya. Kalau Pak Nodi di kebun saya ini saya kan belum pakai kohe yang secara ini saya ada coba beberapa pohon. Tapi hasilnya kalau saya lihat di kebun kita ini ada yang kena Privitora nggak Pak Par? Nggak ada ya? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Kita sini pakai organiknya masih pakai vermikompos. Oke. Catatan kita beli kita fermentasi lagi juga 1 bulan sampai 2 bulan. Sama kita pakai plantaga dari rumput laut. Memang kalau kita lihat skalanya kalau yang secara mutu ya. Rumput laut itu adalah kompos yang terbaik untuk rumput-rumputan. Kalau dari cacing, vermikompos itu adalah yang terbaik dari jenis kohe. Nah, yang kita pakai di sini. Tapi memang terbukti memang bagus lah itu. Nah, Pak Nodi. Cuma kalau Pak Nodi kan punya pengalaman. Kalau sebenarnya pupuk kandang itu kalau difermentasi sempurna juga nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Cuma cara fermentasinya harus benar. Ya, prosesnya. Nah. Jadi ini kita potong miring. Boy lihat ini miring. Kalau Ya. supaya jangan tergenang air. Gitu ya, Chef. Iya. Ya. Ya ini gergaji luar biasa.
Nah, oke. Kita lihat ini, kita potong. Ada contohnya kita potong 4 bulan atau berapa? 3 bulan yang lalu, Pak Par? 4 bulanan lah itu. Nah, 4 bulan yang lalu kita lihat. potong Oke, seperti kita lihat ini. sini. Jadi ini juga, boy, ini juga mimang. Kita potong, kita masih sisa ini berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini setelah 3 bulan kemudian ini tumbuh. Nah, papar ini tidak langsung biasa orang, kalau saya lihat itu langsung dari salah satu yang bagus disambung. Nah, ini papar menghindari ini, takut ininya kalau gagal. Makanya ini sama ini disambung dulu dijadiin satu, boy. Ini udah jadi satu sekarang. Kemudian ini sama ini jadiin satu. Kemudian ini masih papar belum sambung. Nah, nanti langkah selanjutnya papar mau jadiin satu semua. Iya. Jadi satu semua. Kita tanya Pak Nordi. Ya. Pak, papar ini kan kita waktu potong ini, tadi yang kita potong itu 3 bulan kemudian jadi begini. Papar ini sekarang dia jadiin satu ini jadi satu, ini jadi satu, nanti ini dia mau jadiin satu. Nah, alasan papar sini karena banyak angin. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Pak Nordi? Kan banyak saya lihat orang langsung sambung di sini aja. Setuju. Nah, Karena papar kan memikirkan faktor di sini itu anginnya cukup deras. Ya. Jadi dengan struktur yang banyak kaki, harapannya memperkokoh yang nanti jadi batang utama ke atas. ya. Begitu. Jadi saya sih setuju. Kalau menurut Pak Nordi ini cara yang bagus ya. Bagus. Ya, daripada nanti kita sambung atau udah susah-susah, Patah. anginnya di sini keras. Jadi kita memang kalau kita lihat ini rawan ya, Pak ya. Ya. Ya, tapi kalau udah disambung ini menurut Pak Nordi ini kuat sekali. Ya paling tidak itu sudah salah satu cara kita. Nah, Memang sih kita tidak menjamin semua yang kita lakukan itu bisa mengatasin, tapi dengan menambah struktur di kakinya itu setidaknya pertumbuhan ke atas itu bisa lebih solid. iya. Itu sih faktornya. Boy bisa lihat dari sini, Boy. Kita sebelumnya ini, cara ini, Pak. Kita udah pernah coba sambung Sambung sisip. sisip. namanya. Nah, sini Boy lihat ini. Ini gagal, Pak. Jadi sambung sisip ini nggak gampang ya. Tapi kadang-kadang berhasil juga. Bisa. Bisa berhasil. Cuman ya kemudian. Cuma kalau begini nanti tumbuhnya cuma jadi satu begini. Ya. Nah, risiko patahnya juga banyak. Betul. Ya. Nah, Boy lihat ini sambung sisip ini. Gagal. Ini kita sambung sisip ini udah pernah nih. Iya. Gagal, akhirnya kita potong. Dengan ini kita ini 3 bulan kemudian jadi begini. Benar. Nah, sekarang Pak Nordi, kalau Pak Nordi punya pengalaman dengan cara begini sama cara begini nih ya, sama-sama Iya. udah tumbuh bagus, ada pengaruh nggak? Sebenarnya kalau secara pertumbuhan tidak ada pengaruh, Pak. Artinya yang metode disisip atau metode disusu itu sama-sama Sama nggak aja. nggak ada masalah. ya. Tinggal nantinya menjaga kesuburan pohon induknya. Sama nanti apa pengaruh anginnya juga pengaruhnya Ya, mesti harus memang- dipikirkan ya. memang Dengan ini lebih mantap Ya ya. paling tidak kita sudah punya salah satu cara lah supaya dia tidak mudah patah. Ya. Ya walaupun tidak berupa jaminan ya, tapi setidaknya kita membantu dibanding yang cuma Ya. tunggal. Begitu, Pak. Jadi kita lihat dengan yang ini, nanti kita lihat juga nanti pohon yang sudah berhasil ya. Nah, Kita ini ya. Jadi teman-teman yang punya durian kampung, ya. ya maaf ya dibilang durian kampung, sebenarnya bukan durian lokal lah ya, Iya, bukan durian kampung, durian lokal. Secara nilai ekonomisnya kurang bagus, bisa dicontoh cara begini. Jadi Nah itu batasan umur pohonnya nggak Nggak ada. terbatas. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada batas. Mau Mau pohon berapa lama berapa ya? puluh tahun pun Nah, lakukan cara begini nggak masalah. nah. Kalau di bawah itu pohon yang biasa yang tumbuh nggak disiram air, tumbuhnya bisa bagus, bisa menghasilkan buah banyak. Kalau dipotong di TWK Oci, akarnya udah kuat, kan gampang pemeliharanya. Benar. Bisa lebih sukses itu. Iya. Ya hasilnya Oci atau Musangking Iya. atau Tupeking mungkin ya. Sekarang tiga varietas yang ini ya. Iya. Kalau dari 3 varietas ini Pak Nordi lebih recommended yang mana? Ya kalau kita sekarang lihat di pasar sih memang 2 jenis utama itu Oci sama Musang. Musangking ya. Kalau Tupai King kita masih perlu melihat kedepannya lah respon pasar seperti apa, Ya. secara kualitasnya pun seperti apa itu masih perlu proses untuk melihat. Sekarang Pak Nordi banyak sekali yang mau tanamnya Oci. Karena kalau kita lihat pohon-pohon muda di Indonesia kan orang tanam Oci buahnya langsung bagus ya, pohon muda ya. Nah, banyak sekarang yang udah mulai ragu tanam Musangking. Ya. Kalau menurut Pak Nordi bagaimana? Kalau saya sendiri Musangking ditanam lah, jangan sampai kita nggak tanam. Iya. Kalau menurut pendapat saya Musangking kalau masih muda mungkin hasilnya ya tidak seperti yang diharapkan. Iya. Kalau Oci mungkin dia lebih
uniform ya. Jadi umur begini hasilnya mungkin makin meningkatnya pelan-pelan gitu. Benar Pak Nordi gimana? Ya. Memang kalau pengalaman pribadi saya sih ngamatin, kalau kita bicara secara varietas, artinya secara karakter di antara musangking dengan oci, kalau kita tanam apa semua, memang bisa dibilang oci ini sepertinya lebih tangguh atau lebih kuat lah. Lebih gampang ya. Secara elevasi pun dia bisa dibilang beragam, dari tinggi atau menengah bahkan rendah pun masih cenderung oke. Kalau musangking mungkin masih pilih-pilih lokasi lah. Kalau mau benar-benar dia sempurna secara kualitasnya, ya masih memilih-milih lokasi. Kita belum menemukan secara general bahwa musangking di mana saja ditanam itu sudah performnya sama dengan yang anggaplah yang di dataran lebih tinggi. Itu masih. Jadi menurut Pak Nordi yang paling adaptif itu sekarang adalah oci. Ditanam di dataran mana aja, bisa berbuah bagus dan genja ya. Banyak maksudnya genja itu ya. Adaptif itu ditanam di mana aja, dia bisa menghasilkan buah yang bagus. 3,5 tahun udah bisa menghasilkan buah yang cukup bagus ya. Nah, kalau kita lihat banyak yang tanya itu sejarah dari oci dari mana. Oci itu dari Penang ya. Dari Penang itu ketinggian di pohon yang waktu itu pohon induknya yang hasilnya bagus itu kurang lebih 200. Banyak yang tanya juga musangking dari mana. Musangking itu sebenarnya asalnya dari Kelantan, tanah merah. Kemudian pindah ditanam di Gua Musang, masih di Kelantan juga. Kemudian mereka dari situ lihat hasil bagus, dia tanam lagi di Raub, Pahang. Ketinggian kurang lebih 350 sampai 400-an. Kenapa musangking itu di sana enak? Jadi teman-teman jangan pikir tanam di mana aja bisa menghasilkan sama seperti yang kita makan enak. Itu tergantung dari mineral alam yang ada di dalam tanah di tempat kita tanam pohon. Atau dengan ilmu pengetahuan. Jadi unsur hara apa, baik makro atau mikro, kita sesuaikan dengan keadaan di sana. Tapi jangan lupa, memang keadaan alam ini sangat berpengaruh. Karena di Raub Pahang itu curah hujannya kurang lebih cuma 2.000-an. Kalau kita di Bogor kurang lebih 4.000 lebih curah hujannya dari curah hujan. Jadi keadaan alam itu sangat mempengaruhi hasil dari tanaman. Kalau menurut Pak Mul, saya ngomong-ngomong kurang lebih 40% lebih dari pengaruh alam, dari cuaca, dari panas matahari dan lain-lain itu. Hara di dalam tanah. Dari unsur hara dan lain-lain. Ya mudah-mudahan apa yang kita ngomong ini Pak Nordi, ya. Jadi orang juga nggak takut tanam musangking kalau pas dia punya lokasinya cocok musangking, tanamlah ya musangking. Kita sih tidak harus menentukan bahwa kayaknya saya lebih memilih oci, enggak. Cuman kita berbagi pengalaman aja. Dan musangking, saya ngomong-ngomong sama orang Malaysia itu rata-rata kalau mau enak itu antara 8 tahun ke atas. Banyak yang ngomong buah itu nggak tergantung dari umur. Kalau menurut pendapat Pak Nordi gimana? Buah itu nggak tergantung dari umur. Apa harus ada pengaruh nggak dari umur? Oke, saya menyetujui gini. Secara usia tanam memang mendukung juga hasil dari buah. Itu pertama gini, daya serap atau menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah antara pohon yang usianya di atas 10 tahun atau mungkin 8 tahun, 7 tahun dengan pohon yang mungkin sekitar di bawah 5 tahun ya pasti berbeda. Nah, belum lagi nanti ditambah jenis tanah mendukung kebutuhan si pohon lebih maksimal lah, itu akan menambah. Jadi unsur hara untuk pohon untuk mendukung buahnya ya. Jadi diingat itu di satu lokasi kita harus tanahnya bagus. Tanahnya bagus nanti pohon itu akarnya jadi bagus. Akarnya jadi bagus, pertumbuhan bagus, pertumbuhan pohon subur. Nanti menghasilkan buah yang bagus. Kita lihat sekarang musim ini penghujan banyak sekali pohon teman-teman kita yang rontok. Itu artinya pohon kurang subur. Ya. Jadi saya ngomong beberapa pakar, pohon yang subur tingkat kerontokannya lebih sedikit daripada pohon yang kurang subur. Menurut Pak Nordi begitu, ada korelasi nggak itu? Ada korelasi karena memang juga kalau di musim hujan kenapa tingkat kerontokan cukup tinggi, karena kan air hujan mengandung nutrisi juga. Kalau memang banyak ya. Dalam fase generatif kan memang kita agak mengurangin nutrisi yang unsur nitrogen. Dengan banyaknya hujan ya bisa membantu bisa mengurangin kemungkinan si bunga atau calon buah itu bertahan. Iya. Itu sih. Kita udah coba berusaha bikin
mencari tabel ya. Jadi ada satu tabel dari Lee Chim Ki ya. Kemudian juga Pak Catur juga ada oret-oret tambah unsur hara yang dibutuhkan. Jadi mulai dari persiapan buah, bagaimana stressing air, bagaimana pemupukannya, unsur fosfatnya dibanyakin untuk memacu pertumbuhan, pembungaan dan lain-lain, kita ada tabel. Jadi mungkin teman-teman kalau mau lebih mudah bisa minta sama Boy. Boleh. Nah, kemudian juga di situ kita ada tabel kalau lihat dari daun unsur hara apa yang kurang, kita bisa tambahkan. Jadi kita sebenarnya berusaha ya Pak Nordi. Pak Nordi juga salah satu yang berusaha gimana supaya pekebun itu bisa lebih mudah berkebun. Nah, jadi kesulitan kita yang dulu kalau bisa gak dialami sama pekebun-pekebun yang baru akan memulai gitu ya. Karena Pak Nordi sendiri waktunya udah lama sekali di kebun. Cukup lama. Jadi tahu lah bagaimana lika-likunya dan tantangannya. Jadi kita berbagi pengalaman. Tujuannya supaya kawan-kawan yang mungkin baru mau memulai berkebun, setidaknya fase-fase kesulitan itu bisa teratasin. Saya sendiri baru mulai COVID tahun 2019 belajar, mulai tertarik di durian 2021 lah. Memang kebun kita baru, tapi kita banyak melihat, banyak membaca. Jangan malu-malu tanya sama yang lebih bisa, itu lebih bagus ya. Betul. Nah, secara keseluruhan mungkin Pak Nordi bisa bagi sama teman-teman. Kita lihat dari saya yang baru mulai belajar di sini, kira-kira ada hal-hal apa yang harus dikoreksi itu Pak Nordi lihat ya? Kalau dari saya pribadi melihat situasi di kebun ini, buat saya sih cukup ideal masih secara pertumbuhan. Yang namanya situasi kebun kan memang dinamis. Jadi kalau lagi musimnya hujan tinggi, pertumbuhan rumput cepat, terutama jenis alang-alang, ya itu memang jadi perjalanan di kebun. Tinggal kita memanagenya dengan cara memotong apa semua. Paling itu aja input dari saya. Kalau selebihnya pertumbuhan masih oke-oke aja. Ya perlu dilihat kan di sini di kebun yang luas ada tumbuh alang, ada tumbuh tadi bunga yang warna wangi itu ya. Seperti yang di sana Boy. Bunga yang wangi. Refugia. Itu bagus sekali untuk kompos ya. Boy bisa lihat Boy. Kita bisa lihat ya hasilnya nih. Jadi kita bisa lihat dari hasilnya. Tempat kebun kita ini tidak level ya Pak Nodi ya. Tidak level, ada kemiringan. Ini ideal sekali untuk satu perkebunan durian. Nah, kita di sini bikin tanam dengan sistem busut. Jarak tanam teman-teman kalau mau mulai jangan sampai kurang dari 10 meter. Kalau mau sangking usahakan 12 meter atau lebih kalau tanahnya besar. Minimal. Tapi mungkin orang yang punya kebun sempit, mau jumlahnya banyak, bisa ditiru. Sini kita ada namanya triple tree planting. Triple tree planting itu artinya satu titik ada 3 pohon. Tapi kalau kebunnya besar dianjurin mendingan single ya. Coba Pak Nordi mungkin bisa ngomong sedikit mengenai triple tree planting. Triple tree planting ini pertama dicetus oleh salah satu ahli agronomi dari Thailand, Johanachai Charonroi kalau nggak salah namanya, di Thailand. Nah, pengalaman Pak Nordi kalau triple tree planting kan banyak yang juga ikut-ikut tanam saat itu. Nah, perkembangan kita yang ada di kebun-kebun di Indonesia yang Pak Nordi keliling-keliling gimana, ada pengalaman Jadi, apa? Kalau yang saya pahami tujuan dari menanam triple tree planting artinya dalam satu area tanam itu mungkin ada 2 atau 3 pohon, itu memang satu keterbatasan lahan. Ya kan, jadi menanamnya dengan jumlah sebanyak itu tujuannya dalam waktu singkat, mungkin diproyeksikan 7-8 tahun dia sudah punya banyak cabang, setidaknya produksinya bisa lebih banyak. Tapi kalau kita bicara jangka panjangnya, pasti nanti akan jadi problem di kemudian hari dengan pohon yang semakin besar, bentangan tajuk yang semakin jauh, dengan jarak tanam yang berdekatan, itu nanti jadi problem lagi buat kita bagaimana mengaturnya. Jadi sebaiknya bila mana kita bertanam, lokasi kita pahamin, cukup nih, ya udah kita tanam aja yang single normal, ya. Single planting. Nah, jadi triple tree planting kalau mau tanam jumlah banyak, tanah terbatas bisa juga ya. Bisa. Tapi teknik pruningnya harus bisa. Itu. Cara pemeliharaan, kelembapan di dalam pohon juga diperhatikan supaya jangan terlalu banyak jamur. Betul. Ya. Kita punya kendala sekarang Pak Nodi, mulai musim hujan ini kita harus bersihin yang namanya lingkungan di busut seperti pohon-pohon. Ini terutama alang-alang ini Pak Caturin paling anti alang-alang. Alang-alang ini
Pak Nordi punya pengalaman nggak? Apa elepati apa namanya? Alelopati. Kalau saya tidak salah menyebutnya ya, Ah. ada zat tertentu yang di dalam alang-alang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan si tanaman tersebut. Tapi ini kita kan tanaman keras. Nah, Akarnya masuk ke dalam begitu jauh yang tunggal ya. Iya, iya. Memang yang serabut itu kira-kira 40 cm, di bawahnya 20 sampai 40 50 lah gitu. Iya, iya. Ya. Tapi ada pengaruh signifikan atau gimana? Kalau kita pakai pembasmi, kita pakai Herbisida. apa namanya? Herbisida, takutnya ada pengaruh ke pohon. Ya. Residunya tertinggal. Residunya takutnya lama baru ini. Ya, ya. Terus kalau ada residunya, ada aerasi air dari atas masuk ke kanopi juga bisa mengganggu pertumbuhan atau bagaimana? Ada pengaruh apa pengalaman lain Pak Ya. Nordi ya? Memang bicara residu dari herbisida ini masih, karena kita ini bukan di level peneliti ya. Ya. Jadi kita tidak mengamati itu secara detail. Tapi kalau kita baca dari beberapa jurnal atau catatan-catatan, memang bisa dibilang herbisida akan berpengaruh terhadap tanaman ya. Kalau masuk kualitas tanahnya. masuk ke akarnya ya. Ya, dia akan pelan-pelan mengurangi kualitas tanah tersebut. Dan yang dikhawatirkan juga, bila mana area lahan itu miring dan misalnya di titik terendah itu ada sumber air, Aerasinya masuk khawatirnya ya. residu dari kimia yang ada di obat herbisida itu masuk ke air, bisa berpengaruh lagi ke kualitas airnya. Nah, itu banyak faktor sih. Ya. Kalau memang kita bisa menangani secara alami, ya mungkin itu cara lebih Saya baik. beli mesin sekarang Pak Nordi, mesin itu dia bisa hancurin akarnya. Jadi setidaknya menghambat pertumbuhan. Iya, Coba cek iya. sini kamu. Jadi kalau tanahnya ini kalau begini, kamu habis semua akarnya kecabut. Sebagian kecabut, kebanyakan kecabut. Sebagian kecabut. Jadi menghambat pertumbuhan alang untuk selanjutnya ya. Iya, Tapi kalau yang di kanopi mau nggak mau kamu cabut dong. cabut ya yang Ya, kanopi oke. cabut, ya. Oke, ini pengalaman kita di sini. Nanti kita lanjutin di topik yang lain. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau mau ngikut perkembangan kebun RB dari awal sampai akhirnya bisa ikut Instagram kita ya. Instagram namanya apa, Boy? Kebun RB. Kebun RB ya. Jadi dari awal sampai begini. Boy bisa lihat Boy pertumbuhan kita ini. Secara keseluruhan Pak Nordi bisa cukup bagus. Bisa ini ya Pak. Karena kita ini umur pohon kita ini rata-rata 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 8 bulan. Karena kita tanam itu bulan 4 Pak. Iya. Bulan 4. Bulan 4. Jadi nanti bulan 4 ke depan itu 3 tahun. Kita lihat oci kayak begini. Coba, Sep, kaki kamu coba, Sep. Besaran mana, Sep? Besaran pohon. Coba. Lihat ini ocinya nih. Ya. Teman-teman bisa ikutin di Instagram pemupukan kita apa, perubahan pemupukan dari pertama tanam sama sekarang pemupukan itu berubah-berubah terus, penyemprotan juga berubah-berubah terus. Nah, terakhir treatment kita itu bisa diikutin. Jadi kita penyemprotan 1 bulan 4 kali, insek kita pisahkan, humi kita pisahkan, asam amino kita pisahkan. Ya, jadi disemprot mulai dari jam 7 karena di jam 6 kan udah mulai ada matahari panas. Jam 9 udah selesai kurang lebih 1.200 pohon. Ya. Nah, kemudian teman-teman kalau takut hujan kasih namanya perekat. Tapi ada juga cara, lihat di di ramalan cuaca. Hujan nggak hari itu? Kadang-kadang itu juga bisa membantu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke.